Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Syllabus people. Cek, cek, cek. Cek, cek, cek. Aman. HP ku dulu deh. Ada naskahku di sana. Aman. Cek, cek, cek. Gerong. Di mana? Sini. Oh, di kameranya ya? Yang mana ini? Di mana? Himbau Bapak Ibu dan hadirin jika memang ingin
Terima kasih karena telah berkenan hadir pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, sebentar lagi kita akan melaksanakan opening ceremony. Halo Celebes People, saat ini saya sedang berada di function Menara Bosowa. Tentu saja dalam kegiatan kuliah bersama Universitas Bosowa yang menghadirkan seorang pengamat politik kebangsaan yaitu Rocky Gerung. Dan kegiatan pada hari ini juga akan dilangsungkan dengan tema kuliah dan juga republik. Pria asal Manado ini akan membawakan materi berjudul kuliah dan juga kampus dan juga republik. Dan Celebes People dapat dilihat di sini juga ruangan ini dipenuhi dengan kehadiran seluruh sivitas akademik dari Universitas Bosowa dan juga Politeknik Bosowa. Bukan hanya itu, tapi juga turut hadir seluruh badan eksekutif mahasiswa kampus yang ada di Makassar. Dan juga hadir juga Forum Dosen Indonesia yang ada di Makassar, serta Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Dan ada Asosiasi Masjid Kampus Indonesia. Untuk itu, People, mari kita ikuti kuliah umum bersama Universitas Bosowa bersama Rocky Gerung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia. Yang terhormat, Founder Bosowa Korporindo Bapak M. Aksa Mahmud. Yang terhormat, Bapak Rocky Gerung selaku narasumber kita pada hari ini. Yang kami hormati, Sekretaris Yayasan Aksa Mahmud Bapak Baharudin Rahim. Yang kami hormati Head Division Yayasan Aksa Mahmud. Yang kami hormati Rektor Universitas Bosowa Bapak Profesor Dr. Insinyur Batara Surya STMSI. Yang kami hormati para Vice Rektor se-Universitas Bosowa. Yang kami hormati para Direktur dan Direktorat. Yang kami hormati para dekan dan direktur pasca sarjana, yang kami hormati para wakil dekan dan asisten direktur pasca sarjana, dan yang kami hormati seluruh tamu undangan yang telah hadir pada kegiatan hari ini. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat kesehatan, keselamatan, dan juga karunia kepada kita, sehingga kita dapat hadir di acara ini dengan keadaan selamat, sehat, walafiat. Ya, umum pada hari ini kita akan dihadirkan Bapak Rocky Gerung selaku tokoh intelektual Indonesia. Selanjutnya, saya Meisita Dwi Kristiana selaku Masters of Ceremony yang akan memandu kegiatan kita pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, sebelum melangkah pada agenda berikutnya, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya
Untuk itu hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, kita akan masuk kepada agenda berikutnya, yaitu laporan Ketua Panitia. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Rosnani SIPMA. Kepada Ibu kami persilahkan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak HM Aksa Mahmud selaku founder Universitas Bosowa. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Batara Surya STMSI, Rektor Universitas Bosowa beserta para Vice Rektor yang telah hadir. Yang saya hormati tentu saja Bapak Rocky Gerung selaku narasumber kita hari ini. Yang saya hormati Bapak Haji Bahar, Sekretaris Yayasan Aksa Mahmud beserta jajaran Yayasan Aksa Mahmud. Kemudian yang saya hormati tamu-tamu undangan yang telah hadir pada hari ini. Saya tahu bahwa Bapak Ibu sekalian tidak menunggu saya atau tidak perlu mendengarkan saya panjang lebar. Jadi saya hanya ingin melaporkan bahwa pertama-tama saya ingin melaporkan bahwa kami sebenarnya mengundang banyak pihak. Qadarullah hujan, tapi kami bersyukur bahwa berbagai pihak sudah hadir di tempat ini. Kami mengundang itu yang pertama adalah pengurus ICMI, Sulsel. Kami juga mengundang pengurus Asosiasi Masjid Kampus Indonesia dan Forum Dosen Indonesia. Kami juga mengundang IKA alumni Universitas Bosowa. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Kami juga mengundang seluruh mahasiswa BEM yang ada di Makassar beserta teman-teman dosen dan struktural yang ada di Universitas Bosowa maupun yang ada di Politeknik Bosowa. Jadi kami panitia mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu sekalian di tengah cuaca yang kurang bersahabat seperti itu. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih tentu saja kepada Pak Founder dan Pak Rektor yang telah mengizinkan terlaksananya acara ini. Juga terima kasih kepada Bapak, saya panggil abang aja mungkin meskipun jarak umur kita agak jauh Bang Rocky gitu. Bang Rocky Gerung karena bersedia hadir.
Amin. Terima kasih karena bersedia hadir dan terima kasih untuk seluruh para undangan. Ketika Pak Rektor menunjuk saya sebagai ketua panitia dan kemudian tema yang diberikan kepada saya adalah kampus dan republik, bayangan saya yang pertama itu adalah apa perlu saya menambah kata-katanya. Tapi kalau saya tambah nanti jadinya jadi kayak judul skripsi, peran kampus dalam mewujudkan titik-titik misalnya, atau kampus sebagai aktor. Saya membayangkannya seperti itu. Akhirnya nggak jadi, Bang. Akhirnya tetap dengan tema kampus dan republik. Tapi tentu pertanyaan yang menggelitik adalah kok Bang Rocky menyandingkan antara kampus dan republik seperti itu. Nah itu mungkin yang kemudian menarik perhatian teman-teman. Karena ya kita republik, ya republik kan, Indonesia ini udah republik. Tapi bayangan saya bahwa Bang Rocky ini punya gagasan mengenai republik yang mungkin anak-anak muda sekarang mungkin sudah kehilangan ide atau kurang meresapi republik itu sendiri. Mungkin seperti itu ya Bang ya. Saya kalau salah mohon dikoreksi nanti di atas. Ya saya kira saya tidak perlu berpanjang lebar, tapi intinya adalah kami berharap bahwa kuliah tamu ini bisa menjadi tempat kita untuk bertukar pikiran, berdiskusi, karena kampus adalah tempatnya. Dan harapan kami tentu kita bisa melahirkan intelektual-intelektual muda. Begitu Bang Rocky. Iya, terima kasih. Saya kira hanya itu karena saya rasa memang Bapak Ibu tidak menunggu saya dan tidak terlalu mau ingin mendengarkan saya karena yang paling ditunggu tentu adalah Bang Rocky. Tapi mungkin itu laporan saya Pak Founder dan Pak Rektor. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Itulah tadi laporan Ketua Panitia oleh Ibu Dr. Rosnani SIPMA. Terima kasih Ibu. Selanjutnya, para hadirin, sesaat lagi kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Bathara Surya STMSI selaku Rektor Universitas Boswa dan sekaligus yang akan membuka kegiatan kuliah umum dengan tema Kampus dan Republik pada hari ini. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Founder Boswa, ada Bapak Sekretaris Yayasan, tentu secara khusus Bang Rocky Gerung. Saya biasanya dipanggil profesor, tapi setelah dikasih wejangan tadi itu sedikit membongkar saya punya pikiran. Luar biasa. Jadi orientasi diskusi mulai political global pada akhirnya mengerucut pada kondisi Indonesia. Apa yang saya bayangkan bahwa ternyata masyarakat kampus dengan dinamisnya pembangunan saat ini tentu kita harus bisa memberikan kontribusi baik dalam desain berpikir, karena sejatinya bahwa kita harus punya dilema 4 di tengah-tengah masyarakat. Saya membayangkan tadi karena background saya adalah orang perencanaan wilayah dan kota, sempat saya bertanya, apakah saya harus belajar juga tentang ilmu politik? Ternyata setelah saya menyimak banyak hal tadi, saya berada pada satu titik kesimpulan bahwa lemahnya atau gagalnya perencanaan juga dipengaruhi oleh faktor politik. Sehingga saya mau mengatakan seperti ini. Ini kita mau berbicara tentang keadilan. Bagaimana masyarakat bisa makmur dengan sumber daya alam yang banyak kita miliki. Ternyata penikmatnya kurang lebih hanya 4%. Kemudian ini tergerus. Bagaimana peran kampus kemudian bisa berbicara untuk hal-hal seperti itu. Hadir pada kesempatan hari ini juga Bang Rocky, ada anak-anak mahasiswa kami. Tentu perlu disentuh nalar berpikirnya. Tadi kurang lebih 30 menit dialektika terjadi, saya banyak belajar. Sehingga saya harus mengatakan bahwa sekalipun gelar saya profesor, tapi tentu saya harus banyak belajar lagi. Tidak hanya fokus pada bidang keilmuan saya, tapi harus melihat suatu perspektif
ke depan bagaimana Indonesia ini kita harus bawa ke depan. Karena bagaimanapun juga bahwa pada akhirnya leadership atau pemimpin bangsa ini sebenarnya tujuannya mulia, yaitu bagaimana kita bisa menciptakan kemakmuran dan kebahagiaan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tentu ada di balik proses itu selalu muncul disparitas, tapi di dalam teorinya selalu mengatakan disparitas itu akan terjadi di mana-mana dan biasa-biasa saja. Tapi yang berbahaya kalau terlalu jomblang, terlalu jauh. Nah, ini yang kita harapkan, karena bagaimanapun posisi kita ada di Indonesia bagian timur, banyak yang harus kita percepat. Dengan hadirnya Bang Rocky Gerung ini minimal memberikan pemanasan buat kita, bahwa melihat pembangunan Indonesia ke depan bukan tidak mungkin. Saya tahu persis Bang Rocky ini dari Pulau Sulawesi juga, dari Manado, jadi bukan tidak mungkin anak-anak Sulawesi juga akan bisa berkiprah secara nasional. Ini menjadi sesuatu hal yang penting untuk kita ke depan. Saya tidak terlalu banyak lagi membangun argumentasi, takut juga keliru karena bukan domain saya. Agak sedikit mengganggu tadi pikiran saya katakan membongkar pikiran-pikiran saya yang selama ini hanya banyak membaca tentang perkotaan, membaca tentang regional planning, kemudian bagaimana saya menulisnya dalam satu artikel. Ternyata banyak hal yang terjadi di bangsa ini yang harus kita pikirkan bersama. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Dengan demikian, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka kuliah umum Universitas Bosowa dengan tema Kampus dan Republik bersama Rocky Gerung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Rektor Universitas Bosowa. Kami ucapkan banyak terima kasih. Disampaikan kepada seluruh hadirin yang telah hadir, saat ini kita sedang melaksanakan live di YouTube Universitas Bosowa, dan pada kesempatan kali ini telah hadir dan direport oleh media nasional dan juga lokal yang ada di Makassar. Selanjutnya, untuk melanjutkan kegiatan kita dengan dibukanya kegiatan kita secara resmi, maka dari itu kita akan masuk kepada agenda yang utama, yaitu kuliah umum dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Rocky Gerung selaku akademisi dan intelektual publik Indonesia. Tentu untuk membantu kuliah umum kita pada hari ini dengan hormat Bapak Dr. Andi Burhanuddin SOS MSI selaku moderator kita pada hari ini. Beliau merupakan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa, serta beliau juga merupakan Director of Institution of Social Research and Development. Beliau juga aktif dalam kegiatan NGO. Kepada Bapak, dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih Saudara IMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Founder Bosowa, yang saya hormati Bapak Sekretaris Yayasan Aqsa Mahmud, yang saya hormati Pak Rektor dan para Vice Rektor, teman-teman sekalian yang saya hormati, ada dari HMI, ada dari IKA Alumni, dan seluruh BEM sekota Makassar. Kita beri aplaus untuk kita semua. Alhamdulillah, sebuah kesyukuran bagi saya dapat tampil di mimbar ini bersama seorang tokoh yang luar biasa dalam hal ini, yang telah banyak memberikan sebuah inspirasi kepada kita untuk membongkar nalar kita yang selama ini terbelenggu dalam sebuah kenyamanan gitu. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kuliah umum ini paling tidak memberikan sebuah inspirasi kepada kita untuk kembali kepada eksistensi kita sebagai masyarakat intelektual. Untuk itu
dengan hormat hari ini telah ada di tengah-tengah kita narasumber kita yang luar biasa, Bapak Rocky Gerung. Sekali lagi saya berikan aplaus untuk tampil ke depan. Siap, Pak Rocky. Ini Pak Rocky ini sangat energik. Sangat energik. Beliau ini sebenarnya adalah seorang pendaki gunung, Pak. Makanya kalau jalan itu sedikit cepat dan sering lompat-lompat. Karena memang kalau jalan di gunung itu sering lompat-lompat. Ya Pak? Gimana kabar nih Pak Rocky? Alhamdulillah. Saya panggil abang saya Pak ya. Oke, udah. Tadi mic-nya dipegang Ibu Puan, karena itu nggak bunyi. Kabar baik ya Pak, alhamdulillah. Ya. Tadi mic-nya enggak bunyi, takutnya mungkin ada sabotase itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, sebagaimana tradisi di dalam sebuah mimbar akademik, maka paling tidak seorang narasumber itu harus selalu diperkenalkan. Saya kira untuk Pak Rocky ini tidak terlalu khusus saya perkenalkan karena pasti kita semua sudah tahu. Ya. Paling tidak beliau ini sebenarnya sedikit sudah usur juga ya Pak ya? Sudah tua juga ya. Ya. Beliau ini terlahir dari 64 tahun yang lalu. 64 tahun yang lalu tepatnya di tahun 1959. Lahir di bagian utara Jazirah Sulawesi, tepatnya di kota Manado, Sulawesi Utara. Nah, Pak Rocky ini adalah seorang intelektual. Beliau juga adalah seorang akademisi dan beliau adalah seorang filsuf. Pak Rocky ini dikenal dengan intelektual publik di Indonesia yang memang cenderung selalu melahirkan sebuah statement-statement yang sebagian orang merasa tidak nyaman. Dan itulah ciri Pak Rocky Gerung dengan akal sehatnya gitu. Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita ketahui bahwasanya Pak Rocky Gerung juga ini adalah salah satu pendiri dari Setara Institut. Setara Institut bersama Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Profesor Asyumardi Asra. Nah selain itu Pak Rocky juga aktif di dalam menulis berbagai macam artikel, baik nasional maupun internasional, serta menjadi koresponden sejak tahun 2001 kalau tidak salah itu di majalah Tempo sampai dengan hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tema hari ini adalah kampus dan republik. Nah, kemarin saya juga disampaikan Pak Rocky didadak untuk jadi moderator mendampingi Bapak. Kampus dan republik saya cukup terkesan karena dalam lintasan sejarah keberadaan republik ini kampus mempunyai peran yang sangat besar di dalam perspektif transisi kekuasaan yang terjadi. Sejak tahun 65 pada saat kejatuhan Orde Baru, Orde Lama, kampus juga mempunyai peran dan kemudian masuk kepada tahun 74 yang kemungkinan besar Pak Rocky juga terlibat pada saat itu, pada saat gerakan malaria. Dan masuk kepada 98 terakhir. Tetapi hari ini, apakah kampus dalam keadaan baik-baik saja? Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah kampus hari ini tetap eksis menjalankan tujuannya sebagaimana hakikat dari keberadaan kampus itu sendiri gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kampus memiliki posisi yang sangat strategis sebenarnya guna melahirkan orang-orang yang berakal sehat, ya paling tidak, atau bernalar sehat dengan kualitas intelektual yang tinggi, yang cukup baik untuk selalu mengontrol dan memperdebatkan gagasan kekuasaan di dalam penyelenggaraan republik. Nah, untuk itu kampus juga merupakan ruang otonom yang dapat proposal kekuasaan melalui dialektika berbasis saintis. Paling tidak sebagai penyeimbang defisit, jadi kampus harus menjadi penyeimbang defisit akal sehat yang kemungkinan besar menimpa parlemen kita.
Jadi kampus harus mengisi dengan gagasan-gagasan yang lebih yang lebih kena dengan kebutuhan untuk menutupi kelemahan-kelemahan dari perspektif kebijakan parlementer. Gitu. Untuk itu kampus mempunyai kewajiban moral untuk menjaga republik ini. Ya. Kampus mempunyai kewajiban moral untuk merawat republik ini. Oleh sebab itu, kampus tidak boleh hanya terjebak dalam retorika nasionalisme, tetapi paling tidak kampus juga harus selalu mengembangkan diskursus pemikiran, gagasan untuk selalu menguji argumentasi kekuasaan di ruang publik. Untuk itu, Bapak Ibu dan sekalian, telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Rocky Gerung. Pada sesi pertama ini mungkin saya mempersilahkan beliau untuk menyampaikan gagasan-gagasan pemikirannya selama kurang lebih 40 menit. Untuk itu, dengan hormat, kita beri aplaus sekali lagi kepada Bapak Rocky Gerung. Oke, terima kasih Pak Moderator Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Diawali oleh 3 doktor tadi dengan uraian yang tajam, dan itu menunjukkan bahwa ijazah mereka asli. Hal yang menarik, kalau saya ada di Makassar, saya orang Sulawesi di Manado, dan kita share bersama laut yang sama. Kita dihubungkan oleh laut yang sama, bahkan oleh ikan yang sama itu. Dan mereka yang makan ikan pasti otaknya melampaui mereka yang hanya bisa menghafal nama-nama ikan. Saya balik pada tema kita, kampus dan republik. Istilah republik itu datang dari penggalan kata res publica. Res artinya bahasa Inggrisnya thing, hal-hal. Publik artinya umum. Jadi kita mau bicara hal-hal yang menyangkut kepentingan umum. Itu istilah republik, res publica. Sekarang seolah-olah kita mencemaskan keadaan republik karena isunya macam-macam tuh. Setiap kali kita buka media, kita bertemu dengan isu kekayaan dirjen pajak, kekayaan petugas pajak eselon 3 yang luar biasa. Dan itu bertentangan dengan ide republik. Republik idenya adalah kesetaraan, bukan kesenjangan. Itu intinya ada di situ dasarnya tuh. Kita berupaya untuk melihat apa sebetulnya yang sedang terjadi pada bangsa ini dibandingkan dengan apa yang seharusnya menjadi tugas pemerintah. Konstitusi kita mewajibkan presiden untuk melaksanakan 2 hal saja. 1, cerdaskan kehidupan bangsa. 2, pelihara fakir miskin. Tapi justru 2 hal itu yang tidak kita temukan di republik ini. Tidak ada fakir miskin yang dipelihara oleh negara. Karena yang dipelihara negara adalah para koruptor yang menimbun hartanya, dan harta itu digali dari bumi kita. Tentu sangat masuk akal kalau ada argumen bahwa tugas dari korporasi adalah mengakumulasi. Itu prinsip dasar dari korporasi. Tetapi prinsip dasar dari negara adalah mendistribusi melalui sistem pajak. Jadi kita beruntung ada korporasi untuk mengakumulasi ekonomi, tetapi kita tunggu ketegasan pemerintah untuk mendistribusikan hasil akumulasi itu. Itu yang disebut social welfare, kesejahteraan publik. Itu yang nggak terjadi sekarang. Anda bayangkan seorang pejabat publik pajak, dia punya penghasilan 36 miliar per tahun. Karena jadi komisaris ini, itu yang resmi dia punya, belum yang tidak resmi, yang dia ambil dari tempat-tempat lain. Petugas pajak hidup kaya raya, sementara hakim
yang ada di pelosok Sulawesi Selatan gajinya 7 juta rupiah. Tanpa tanggungan asuransi, tanpa tanggungan pemerintah untuk pendidikannya tuh. Kita mulai dengan ketidakadilan di Republik. Petugas pajak seharusnya menghasilkan keadilan. Tapi dia merampok uang kita. Hakim yang justru menghasilkan keadilan dibayar sepersekian ribu% dari petugas pajak. Di situ kita langsung lihat bahwa ada ide republik yang gagal dipelihara oleh bangsa ini. Junto Presiden Jokowi. Itu dasarnya tuh. Jadi kalau kita ucapkan bahwa kampus fungsinya adalah mengaudit public policy yang menghasilkan kesenjangan, menghasilkan kemiskinan. Kalau kita kasih data yang kita udah tahu berkali-kali, IQ bangsa ini cuma 70 basis point dibandingkan dengan Singapura di atas 100, Vietnam. Jadi pemerintah gagal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jelas statistiknya tuh. Jadi kalau kita tanya Presiden Jokowi berhasil gak menjalankan fungsi konstitusi? Tidak berhasil. Rata-rata IQ kita 70%. Bukan 70%, 70. Dari standar 100-110 tuh. Jadi di bawah itu setara dengan simpanse. Itu datanya, itu bukan data saya, itu data dunia begitu. Kalau dikatakan fungsi kedua, pelihara fakir miskin, yang terjadi adalah kesenjangan yang makin tajam. 4 orang Indonesia menguasai 55% kekayaan negeri ini. Kalau 1 orang kaya Indonesia dipajaki secara wajar, maka dia bisa menghidupkan 25 juta rakyat Indonesia. Itu yang nggak terjadi tuh. Jadi ada kekacauan di dalam public policy, dan itu dibenarkan oleh sistem hukum kita yang bisa disogok, dipermainkan dari tingkat polisi sampai tingkat putusan pengadilan. Jadi saya balik lagi pada soal ini. Saya buka baju aja supaya nggak kelihatan saya usur. Kalau kita lihat sekarang, kita bicara dulu soal kampus. Apa fungsi kampus? Fungsi kampus adalah melakukan riset dalam soal-soal yang memungkinkan kita membaca masa depan itu. Di dunia ini ada 3 riset dasar. Di semua kampus ternama, orang riset tentang human genome, peta DNA manusia itu. Untuk mengetahui watak, asal-usul, jenis penyakit yang potensial dialami seseorang, dilakukan riset DNA yang udah selesai dari tahun 2000 tuh, Human Genome Project. Udah selesai itu. Riset kedua di bidang artificial intelligence yang memungkinkan kita untuk berpikir melampaui kapasitas otak yang diberikan oleh alam. Riset ketiga adalah di bidang big data untuk melihat tren algoritma dari perkembangan kapital, perkembangan bisnis, perkembangan politik. Kalau kita tanya sekarang, apakah pemerintah Jokowi masuk dalam riset-riset itu yang adalah fungsi kampus? Gak ada kita dengar itu. Yang kita tahu justru yang headline hari-hari ini adalah penundaan pemilu. Jauh betul. Fasilitas yang diberikan oleh peradaban dunia itu riset tentang proyek masa depan yang basisnya adalah ilmu pengetahuan, metodologi. Di kita yang terjadi adalah tuker tambah koalisi untuk nyari siapa calon presiden, siapa calon wapresnya. Begitu ditemukan, kita nggak dengar mereka do speak DNA project, do speak artificial intelligence. Kita nggak lihat calon-calon presiden ini bicara tentang kurikulum kampus. Mana ada calon presiden bicara tentang human genome, bicara tentang artificial intelligence, bicara tentang big data, nggak ada. Jadi terlihat bahwa politik kita itu dikerdilkan di dalam ide. Itu pentingnya kampus mengambil alih ide itu untuk diucapkan lebih lantang. Saya mau tahu misalnya, kalau Ganjar diundang ke sini, ngomong tentang artificial intelligence, bisa nggak? Jangan-jangan yang ada memang artificialnya aja, intelijennya nggak ada. Undang Erick Thohir
ngomong di sini itu. Kita mau tahu apa dia dokter beneran dari Brawijaya? Berapa banyak uang yang dia pakai untuk membeli ijazah itu? Kita mau fair, kita mau tahu. Karena dia pejabat publik, maka kita mau tahu. Kan kita nggak pernah dengar Erick Thohir ikut universitas kuliah, tiba-tiba jadi dokter. Kita mau tagih rektor Brawijaya itu dibayar berapa? Mesti terang-terangan buka karena dia pejabat publik. Dan pada akhirnya kita tahu dia ditolak oleh mahasiswa. Bayangin, calon presiden Erick Thohir ditolak oleh mahasiswa Brawijaya. Itu tamparan intelektual luar biasa. Mestinya dia bunuh diri. Iya. Etika itu yang nggak ada di kita tuh. Jadi sekali lagi, fungsi kampus adalah putting methodological first. Hanya dengan metode kita bisa mengskrutinasi, membahas semua proposal publik. Saya ingin Bosowa menguji presiden-presiden ini di depan kalian tuh. Karena IQ kalian ini betul-betul luar biasa. Kalau jumlah IQ di ruangan ini saya tukar tambah dengan IQ yang ada di gedung DPR, misalnya ada kembalian di sini. Karena mereka nggak bicara tentang masa depan. Mereka bicara tentang penundaan pemilu supaya gaji mereka itu tetap berlangsung walaupun tidak ada legitimasi. Jadi saya mau gambarkan compang-camping Republik. Kita masuk pada isu kedua. Seluruh pejabat publik di era Pak Jokowi menjelang 2024 tidak dipilih tapi diangkat yang disebut PLT. Gubernur, kepala daerah, wali kota. Diangkat oleh Pak Jokowi melalui kebijakan Menteri Dalam Negeri. Kan itu yang terjadi kan? Dasarnya apa? Ini pejabat sementara. DKI misalnya, pejabat sementara gubernur beli mobil 2 miliar. Buat apa? Buat kendaraan operasi lapangan dia bilang. Lo Jakarta tuh nggak ada lapangan, nggak ada jalan rusak. Dia naik Gojek aja bisa. Kenapa dia mesti beli Rubicon yang harganya 2,5 miliar? Operasi apa? Ada yang nggak masuk akal itu. Kenapa nggak dia beli Gojek aja? Supaya lebih cepat masuk ke lorong-lorong yang sekarang penuh banjir dan sampah. Jadi tidak ada pembenaran etik terhadap public policy. Itu dasarnya. Tadi Pak Rektor bicara tentang wilayah yang dia kuasai, itu pengembangan regional, perencanaan regional. Lalu Pak Rektor merasa tidak lengkap kalau tidak bicara politik. Sebetulnya yang tidak lengkap adalah kurikulum tentang public policy di bidang regional. Kalau kita tahu yang disebut kota itu di zaman Yunani namanya city state. Di situ politik diutamakan. Jadi politik mulai dari keinginan untuk membagi keadilan, bahkan tata ruangnya harus adil. Jadi politik adalah kemampuan untuk mendistribusikan keadilan sejak dari perencanaan. Itu yang kita tidak lihat di dalam sistem berpikir kita. Pak Jokowi masih ingin melanjutkan IKN. Dan Anies katakan, Anies Baswedan, calon presiden, oh ya, kita akan lanjutkan itu karena udah ada undang-undangnya. Penjelasan macam apa ini dari calon presiden? Karena ada undang-undangnya maka akan diteruskan. Loh, undang-undang itu dari awal bermasalah karena tidak ada yang disebut sebagai AMDAL. Undang-undangnya aja ngaco. Presiden Jokowi memutuskan pindah IKN. Itu ada keputusan politik final. Lalu dia bilang, tolong universitas lakukan riset AMDAL. Lu udah diputuskan baru bikin riset AMDAL. Apa enggak terbalik otaknya? Kan AMDAL itu mendahului keputusan politik, apalagi di bidang lingkungan. AMDAL disusulkan. Bagaimana kalau AMDAL itu mengatakan itu ada perusahaan lingkungan? Apa mau dibatalin IKN-nya? Enggak. Jadi secara metodologi memutuskan kebijakan publik tanpa riset lingkungan itu artinya seperti menempatkan kereta di depan kuda. Enggak jalan. Jadi logika public policy yang ingin kita gugat dan yang punya peralatan untuk menggugat itu adalah kampus.
Itu pentingnya kampus dibuka untuk debat politik. Tapi Pak Jokowi bilang jangan libatkan kampus untuk debat politik. Lalu di mana debat politik itu diajukan? Di panggung dangdut. Apa yang mau dibahas di situ? Pakai main-main tik, Pak, lato-lato. Dan kita lihat ada kegiatan baru di istana. Termasuk pejabat publik calon presiden main lato-lato. Laki-laki tolol namanya. Coba saya bandingkan misalnya keadaan dunia dan tradisi riset di Indonesia. Pak Jokowi mau bangun IKN, artinya ada beton ditanam di situ. Dengan akibat cacing pindah habitat, burung hilang, dan hutan akan ditebang. Padahal dunia lagi berupaya menjadikan ekonomi itu diasuh melalui environmental ethics. Bulan Januari yang lalu di Davos, tempat seluruh kapital dunia bertemu dengan pimpinan negara-negara maju, memutuskan bahwa era ini adalah era untuk menghormati lingkungan. Semua jenis korporasi yang tidak ramah lingkungan tidak akan dimasuki oleh investor dunia. Dan itu yang menerangkan kenapa Elon Musk bikin kantor di Malaysia bukan di Indonesia. Sementara Pak Jokowi datang ke pabrik Elon Musk, bujuk beliau, Elon masuk ke Indonesia lah. Elon bilang iya, tapi ternyata dia berhenti di Kuala Lumpur, bikin kantor di situ, sambil ngeledek Indonesia tuh. Karena ada ketidakpastian hukum di Indonesia, ada perusahaan lingkungan di Indonesia. Sementara Elon Musk kalau dia investasi di tempat di mana kerusakan lingkungan, dia akan disu di pengadilan Amerika. Oleh siapa? Oleh milenial dunia yang menganggap bahwa masa depan milenial dunia, masa depan kalian ditentukan oleh kesehatan lingkungan. Jokowi nggak paham itu, dan dia nggak paham banyak hal. Jadi kita mau ambil alih sebetulnya energi yang pernah ditinggalkan oleh pemimpin-pemimpin awal kita, oleh founding parents kita. Itu berpikir. Seluruh pendiri bangsa ini adalah intelektual, kendati dia nggak punya ijazah. Ada yang cuma ijazah SMA, nggak ada soal. Jadi di awal kemerdekaan kita dihuni oleh para pemikir yang nggak peduli dengan ijazah. Yang sekarang memimpin, ijazahnya justru dipertanyakan karena dia klaim. Padahal berkali-kali saya terangkan bahwa ijazah itu hanya tanda seseorang pernah sekolah, bukan tanda dia pernah berpikir. Tapi yang terjadi sekarang, semua pejabat ingin jadi doktor honoris causa, nyogok universitas. Bayangin, rektor macam apa di Brawijaya atau di tempat lain yang mau menerima sogokan untuk sedang menandatangani doktor honoris causa itu. Apa pentingnya? Kalau pada akhirnya nggak bisa debat, gugup dan gagap berhadapan dengan mahasiswa kritis. Jadi teman-teman semua, saya percaya bahwa dari Bosowa kita bisa hidupkan kembali tradisi berpikir kritis. Dan berpikir itu hanya disebut berpikir kalau ada yang menentang pikiran Anda. Anda menulis skripsi, nggak ada yang bahas, itu artinya skripsi Anda buruk. Anda menulis disertasi hanya disimpan di perpustakaan, artinya disertasi Anda tidak menimbulkan kegoncangan pikiran. Pikiran hanya disebut pikiran kalau diganggu. Itu bedanya berpikir dan berdoa. Berdoa nggak boleh diganggu. Berpikir harus diganggu. Nah, fungsi kampus adalah mengganggu pikiran politik istana. Mestinya istana merasa senang bahwa kampus mahasiswa mengganggu pikiran mereka tuh, supaya terjadi dialektika, supaya tumbuh ide baru tuh. Itu yang nggak terjadi. Kenapa begitu? Karena rektor-rektor universitas menghalangi pikiran kritis. Takut rektornya dipecat, takut nggak naik pangkat. Itu yang terjadi. Ini pertama kali sejak setahun ini saya diundang oleh universitas dan saya boleh bicara. Selama ini nggak boleh, Rocky Gerung nggak boleh bicara tuh. BEM berusaha, di ujungnya tinggal 2 hari. Terakhir saya diundang di Universitas Mataram. Saya udah sampai di situ. Panitia bilang rektor melarang Pak Rocky. Ya oke, nggak apa-apa.
Apa saya nggak boleh bicara di situ? Karena Pak Rocky politis akan bicara. Enggak, saya bilang saya akademis. Saya pasti bicara dengan metodologi itu. Tapi rektor Universitas Mataram nggak percaya, maka dibatalkan acara itu. Lalu mahasiswa pindahkan ruang kuliah di ketinggian 2000 meter di Gunung Rinjani. Saya naik gunung di situ, kasih kuliah, mahasiswa ikut. Belakangan saya tahu bahwa sehari sebelumnya rektor justru mengadakan kuliah umum yang pembicaranya adalah sekjen PDIP. Apa nggak sinting tuh? Saya 15 tahun mengajar, sampai sekarang saya mengajar di banyak universitas tuh. Hanya karena sang rektor takut pada pikiran. Masa manusia takut pada pikiran? Pikiran itu adalah malaikat yang disuruh untuk menguji kejujuran, kebenaran, keadilan, kekuasaan. Kenapa takut? Berarti ada persembunyian kejahatan di situ. Hal yang sama, kita tiba-tiba ngeri melihat bahwa ada debat panjang tentang penundaan pemilu. Lalu muncul isu bahwa sebuah partai menggugat dan diputuskan bahwa pemilu mesti ditunda. Mereka yang belajar hukum tahu bahwa itu ultra vires, melampaui kewenangan putusan itu. Tapi nanti akan jadi heboh, akan jadi panjang perdebatannya tuh. Karena KPU akan banding, pakar-pakar hukum tata negara akan disewa untuk bikin talk show supaya ribut. Begitu ribut, presiden akan bilang, karena kalian ribut, maka saya tunda pemilu, saya keluarin perpu. Karena memang motifnya adalah menunda pemilu dari awal. Dan setiap penundaan di dalamnya ada perencanaan kejahatan. Ya. Jadi teman-teman, kita balik lagi pada tema kita. Fungsi kampus adalah mengawal kebijakan publik. Dan itu bisa berlangsung di ruang kuliah maupun di jalan raya. Itu cuma momentum aja tuh. Kekacauan-kekacauan ini memang mesti diselesaikan. Kalau enggak, kita enggak punya kesempatan untuk menghirup udara kebebasan berpikir selama 2,5 tahun ke depan. Karena akan ada penundaan, dan penundaan itu paralel dengan pengangkatan PLT-PLT selama 2,5 tahun ke depan. Bayangin, gubernur diangkat tanpa dipilih rakyat, bupati diangkat tanpa dipilih rakyat, wali kota sama. Berapa lama? 2 minggu oke. Itu namanya pejabat sementara. Ini 2,5 tahun diangkat tanpa legitimasi. 2,5 tahun itu separuh tahun pemilu. Jadi apa tugas PLT itu? Tugas PLT ada bawa BLT, bujuk rakyat untuk percaya bahwa penundaan pemilu tidak akan membuat dapur mereka tidak berasap. Padahal yang mesti kita bikin berasap adalah pikiran demokratis. Jadi perencanaan kejahatan itu betul-betul sempurna. Siapa yang bisa tahu itu? Ya dunia akademis. Dan ucapkan itu sebagai protes. Nah, sekali lagi, nanti ada tanya jawab mungkin. Tapi saya mau ringkas aja bahwa kita hendak melihat pertarungan antara kampus dan kekuasaan. Itu temanya tuh. Kita nggak tahu siapa yang menang, tapi kita harus upayakan bahwa satu saat kita percaya bahwa jumlah kualitas pikiran di kita bisa memulihkan kembali akal sehat kita. Jadi sekali lagi, mari kita diskusi, kita hendak pastikan bahwa Indonesia itu adalah milik generasi yang berpikir. Dan itu janji saya untuk mengedarkan pikiran kritis ke teman-teman di kampus. Semoga pembicaraan ringkas ini bisa menimbulkan semangat baru, bukan sekedar menguji secara akademis, tapi menguji secara etis. Apakah keadilan sudah diterbitkan? Apakah kecerdasan sudah dihasilkan? Kita jawab di dalam tanya jawab berikut. Semangat. Terima kasih Pak Bang Rocky. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, hari ini kita telah mendapatkan irisan yang begitu sangat berkualitas, ya. Tentunya dengan pemaparan dan kontribusi pengetahuan yang telah disampaikan oleh Pak Rocky tadi, membuat kita para hadirin sekalian ini sedikit gelisah untuk bertanya. Maka pada kesempatan ini saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk
ingin bertanya. Dalam sesi pertama ini kita berikan 3 penanya, kiri, kanan, dan belakang. Ya, kiri, kanan, dan belakang. Untuk itu mungkin langsung saja yang terpilih, silakan mengangkat tangan. Ya, satu, 2, yang di belakang, ya, yang di belakang, coba berdiri, yang sana 1, ya, yang bagian kiri, terus, ya, yang perempuan di belakang, ya, yang perempuan di belakang. Oke, saya silakan memperkenalkan nama, fakultas, asal institusi dari mana, dan langsung fokus kepada pertanyaan. Silakan. Saya persilakan yang di sana dulu. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Hidayatullah dari... Siapa namanya? Aditya Hidayatullah, Aditya. Dari kampus UIN Alauddin Makassar. Jadi melihat apa yang diterangkan oleh Bung Rocky Gerung itu berkaitan dengan kampus dan republik. Jadi saya melihat bahwa kampus adalah laboratorium pemikiran. Begitupun juga republik itu adalah afirmasi dari pemikiran-pemikiran dari para filsuf, yaitu orang-orang yang berangkat dari pemikiran Platonis, sehingga para founding father kita itu menuangkan gagasan-gagasan kenegarawannya di negara Republik Indonesia. Salah satunya Tan Malaka itu sendiri. Jadi berbicara tentang bagaimana kampus menjadi fasilitator pemikiran, fasilitator diskurs. Jadi kita melihat bahwa kalaupun yang disampaikan oleh Kakanda Rocky Gerung tadi, bahwa kampus itu harus mengakomodir seluruh pemikiran-pemikiran yang masyarakat itu menolak dengan menyuarakan aspirasi di jalanan. Tetapi ketika negara yang dikatanya bahwa ini adalah negara republik, ketika masyarakat menolak adanya produk-produk dari pemerintah, dari kebijakan publik, dari undang-undang, itu selalu mahasiswa mengambil momentum di situ. Terjadilah penolakan. Kita lihat bahwa 2019 terjadi gelombang massa yang mendatangi gedung-gedung eksekutif untuk menolak undang-undang tersebut. Undang-undang KPK, revisi undang-undang KPK, revisi KUHP, undang-undang KUHP, undang-undang Omnibus Law. Dan itu menjadi produk negara untuk kebijakan publik dalam bentuk undang-undang. Dan mahasiswa mengambil peran di situ. Tetapi tidak ada tanya jawab dari pemerintah itu sendiri begitu. Berarti kedaulatan itu bukan ada pada di rakyat. Itu kedaulatan ada di milik negara. Berarti kita berdiri di atas negara yang tidak berasaskan kedaulatan rakyat, hanya kedaulatan elit begitu. Jadi tafsir dalam seluruh kebijakan publik, seluruh produk undang-undang itu dikooptasi oleh negara itu sendiri. Terjadi penolakan baik di kalangan intelektual, baik di kalangan kampus, menolak adanya kebijakan publik, kebijakan undang yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi itu tidak didengarkan oleh negara. Jadi begitupun juga para pemikir-pemikir di kampus, di
yang mengambil peran-peran strategis dalam mendiskusikan bagaimana idealnya dalam menciptakan sebuah gagasan-gagasan yang mampu melahirkan sebuah pemikiran yang baru. Begitu idealnya. Dan saya ingin bertanya kepada Bung Rocky Gerung dengan uraian yang sangat singkat tadi, dan juga dengan adanya pemaparan yang secara eksplisit terkait dengan kampus dan republik. Jadi apakah yang menjadi bisa langsung dengan yang pertanyaan menjadi kritikan terhadap negara, yang menjadi kritikan terhadap negara itu bisa diakomodir oleh mahasiswa, yang dimana mahasiswa itu tidak didengar lagi begitu. Dari seluruh pemikiran mahasiswa, seluruh pemikiran para intelektual itu tidak didengarkan lagi oleh negara itu sendiri. Oke. Jadi kita banyak berbicara lantang terkait dengan mengkritik negara, tetapi kampus dan kampus yang menghadirkan sebuah ide tentang republik itu, bagaimana melahirkan sebuah ide itu tidak ada lagi tentang suatu itu. Sudah ditangkap. Ya. Maksudnya sudah ditangkap. Terima kasih. Itu berdasarkan dengan kegelisahan-kegelisahan yang terjadi di mahasiswa sekarang. Oke. Ya, jadi maksudnya sudah ditangkap. Pertanyaannya, esensi daripada pertanyaannya sudah didapat. Ya, siap. Bagaimana Pak Rocky? Langsung dulu atau kita kumpul dulu? Frustrasi di kepala itu diperlihatkan oleh uraian yang panjang lebar. Padahal tadi saya membaca frustrasi, karena itu saya terangkan problemnya hari ini. Jadi Anda balikin lagi pada frustrasi Anda. Justru saya layani Anda, saya nggak sebutin dari awal, tapi saya langsung tahu ada frustrasi. Kan saya mulai dengan tadi, ada kegelisahan, ada frustrasi. Kenapa diulang lagi kegelisahan itu? Itu problem psikologi saudara ya, oke. Yang menjadi problem kita adalah, kalau kita menuntut perubahan, kita ada di dalam barisan itu, bukan kita mempersoalkannya. Jadi Anda ingin berdebat dengan saya, sementara saya bilang tadi, sesuatu yang selesai dalam konsep, dia mesti dihasilkan di dalam demo, gampangnya begitu. Hanya itu poinnya kan. Kalau kita lihat misalnya, di awal reformasi, kita ingin ada perubahan total, namanya revolusi. Tapi kita gugup untuk mengucapkan kata itu, karena dianggap kata itu kata kiri, kata Marxis. Lalu kita edit pikiran kita, jangan pakai revolusi, pakai reformasi. Maka secara mental kita dikerdilkan, karena kita ingin perubahan total. Reformasi itu perubahan penggal-penggal, lain dengan revolusi. Sekarang bahkan revolusi nggak terjadi, reformasi diedit, yang terjadi adalah restorasi. Lebih dangkal lagi istilah itu tuh. Sama seperti koalisi perubahan yang mendukung Anies. Dulu disebut ini koalisi perubahan, sekarang ditambahkan koalisi perubahan dan perbaikan. Dari segi narasinya Anda udah kelihatan mentalnya itu lemah itu. Perubahan dan perbaikan. Kalau nggak dirubah diperbaiki. Enggak, kita merubah bukan memperbaiki, apalagi melanjutkan. Jadi mental itu yang mesti kita halangi. Teman-teman mahasiswa, lakukan semacam prinsip bahwa radical break itu artinya total, bukan sepotong-sepotong, bukan dicicil. Itu dasarnya itu. Di mana itu diberi pembenaran? Di dalam pikiran akademis bahwa tesis hanya mungkin dipertahankan di depan antitesis. Itu aja dasarnya itu. Ya, oke. Terima kasih. Mungkin yang kedua tadi, ya silakan. Yang kedua, ya. Saya rasa perkenalkan nama, ya. Perkenalkan nama, kampus, fakultas, dan langsung pada pokok masalah. Silakan, ya. Yang perempuan ya. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amelia Ramadhani dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Agama Islam, Bimbingan Konseling Pendidikan Islam.
Satu kesyukuran bagi saya bisa bertemu langsung dengan Bapak Rocky Gerung yang selama ini saya hanya melihat di video-videonya saja. Jadi saya ini sangat fans dengan beliau. Begini Pak, pertanyaan saya mengenai kampus dan republik. Di sini kami dan teman-teman kami begitu banyak keresahan-keresahan Pak. Apalagi yang sekarang kita rasakan, yaitu mengenai kampus Merdeka. Menurut saya kampus Merdeka ini menghambat peran dan fungsi mahasiswa Kak. Pak. Sorry. Lantas hal apa yang harus kita lakukan Pak sehingga banyak teman-teman yang mengikuti kampus Merdeka terus agenda-agenda kami banyak yang tertinggal Pak, begitu. Apa yang harus peran sebagai kita mahasiswa Kak Pak untuk maaf saya gugup. Lantas apa yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa untuk menghadapi polemik-polemik mengenai kampus Merdeka? Oke, siapa nama kamu tadi? Nur Amelia Ramadhani Pak. Panggilan akrabnya? Amel. Amel, oke. Iya. Amel. Semester berapa Amel? Semester 4 Pak. Amel rencana DO semester berapa? Coba kamu jawab. Rencana DO semester berapa? Semua di DO kan. Jadi ini pertanyaan yang dianggap aneh. Biasanya orang tanya rencana selesai skripsi berapa tahun lagi. Saya puter, Anda rencana DO semester berapa? Karena kalau Anda ada di kampus Merdeka, Anda bisa pilih Anda mau selesaikan apa Anda nggak selesaikan studi Anda. Kalau Anda udah merasa lebih pintar dari 2-3 dosen Anda yang dungu, DO aja kan. Kalau Anda merasa bahwa pemerintah hari ini tidak diperlukan lagi, ya diganti aja. Itu namanya prinsip kemerdekaan. Merdeka artinya tidak diatur oleh institusi itu. Jadi, udah kamu boleh dulu Mel ya. Nah saya hanya mau terangkan konsekuensi dari berpikir. Kadangkala pikiran bebas kita asuransikan pada semacam basa-basi. Kita asuransikan pada keengganan, pada feodalisme, ada sopan santun. Anda kalau berpikir dengan mengandalkan sopan santun, tesis Anda nggak akan keluar. Jadi balik lagi pada tema Amel tadi, memang ide kampus Merdeka diucapkan sekedar sebagai tagline doang. Padahal rektornya sendiri nggak merdeka, menterinya sendiri nggak merdeka. Ngapain coba? Kecuali rektor Bosowa. Rektor Bosowa mengambil risiko mengundang saya, bayangkan. Tapi dia tahu bahwa foundernya juga merdeka. Ambil risiko. Jadi sekali lagi, perubahan itu hanya terjadi kalau di otak kita konsepnya udah selesai. Konsepnya selesai. Tinggal satu etape untuk menghasilkan kuantitas, bukan kualitas. Hanya kuantitas yang bisa menghasilkan kualitas. Anda demo 2 orang ya diabaikan oleh Pak Polisi. Tapi kalau Anda demo 1000 orang tiap hari, polisi ikut demo, bela Anda. Logika dari perjuangan begitu. Dan ingat bahwa kalau kita memperjuangkan sesuatu, kita tidak minta itu sebagai hadiah dari negara. Jadi kalau teman yang tadi, ya negara nggak mau dengar, memang negara nggak mau dengar. Karena itu ya tidak lebih keras. Kan momentumnya ada tuh. 2 minggu lalu saya pidato di depan buruh. Dan orang merasa Rocky Gerung turun gunung, padahal kok bisa naik gunung. Tapi ada momentum, dan kita ingin agar supaya momentum itu dirasakan oleh semua mereka yang merasa terhina di dalam sistem hari ini. Kita dihina kita. PLT, pejabat-pejabat diangkat 2,5 tahun. Artinya dia tidak bisa kita kendalikan selama 2,5 tahun. Korupsi akan terjadi karena dia nggak punya legitimasi dari rakyat. Itu kan menghina. Buat kampus itu
insulting our intelligence, menghina akal sehat kita tuh. Begitu banyak kebijakan. Tadi saya kasih contoh IKN. Coba Anda bayangkan, di Amerika ada seorang perempuan warga negara Indonesia disewa oleh NASA ngajar di Harvard, main-main dengan Elon Musk untuk merancang pemukiman di ruang angkasa. Perempuan Indonesia menjadi tokoh dunia karena dia merancang arsitek di ruang angkasa. Sementara presidennya gali-gali fondasi di Kalimantan. Jauh betul jarak intelektualnya. Bayangkan coba. Jadi kita mau lihat potensi anak muda kita itu tinggi sekali. Presiden bilang nanti 2045 ada bonus demografi buat milenial. Istilah yang keliru. Nggak ada istilah bonus demografi. Yang ada istilahnya adalah demographic dividend. Dividen demografi. Artinya mesti ada investasi dulu, baru ada bonus. Itu dasarnya. Sekarang kita bayangkan, bisa nggak milenial hari ini jadi bonus demografi bersaing dengan milenial Vietnam? Lo IQ kita 70, bersaing apa tuh? Datanya begitu. Kenapa begitu? Karena hak bayi untuk memperoleh nutrisi, memperoleh susu, berubah menjadi semen. Susu yang mesti tiba di rahim ibu-ibu jadi semen untuk bangun ibu kota. Bagaimana ada bonus demografi kalau otak kita tidak tumbuh? Karena stunting kita prevalensinya 24%. Artinya 1 dari 4 bayi yang lahir hari ini mengalami kekurangan gizi. Otak yang kekurangan gizi, formative years-nya, IQ-nya akan drop, mengecil otaknya. Kemampuan memproses kebijakan rumit nggak ada di kita. Jadi percuma dengar uraian dari presiden, bonus apa, bonus demografi apa, kalau IQ kita 70%, kalau IQ kita 70, kalau stuntingnya 24%, dan menurut Sri Mulyani, setiap bayi yang lahir hari ini sudah dibebani hutang 40 juta. Datanya itu, menurut Bank Dunia, Indonesia ada di 100 negara termiskin di dunia. Jadi semua keterangan yang diucapkan di media massa itu isinya adalah omong yang kosongnya besar sekali. Menteri Bahlil bilang ada investor masuk 1.200 triliun, berarti ada lapangan kerja bertumbuh di situ. BPS bilang selama tahun 2022 1 juta PHK. Bagaimana logikanya coba? Jadi di antara mereka sendiri datanya macam-macam, bantah-bantah. Dengan kata lain, mau disembunyikan potensi bangsa ini untuk memberi kritik melalui data-data palsu. Jadi saya senang bahwa ada seorang perempuan mengucapkan dengan lantang masa depannya dan dia tuntut. Nah, kita ingin agar supaya suara perempuan itu diucapkan, karena generasi datang dari rahim perempuan. Kalau rahimnya tidak dirawat oleh negara, maka generasi juga akan pupus sebagai harapan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Masih ada? Yang satu ya. Langsung saja yang angkat tangan. Ya. Silakan, silakan. Sebentar kita melihat kondisi, kalau waktunya masih ada, sesinya kita tambah. Silakan, Dek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ramsurli, Saudari Wayasirli, Amri Wahlul Uqdatam min lisani yafqahul qawli. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fajar. Biasa dipanggil Ngopi, tapi saya lebih suka kalau dipanggil Makan. Ya, mungkin langsung saja begini. Mungkin terlalu jauh jika kita sebagai mahasiswa untuk teman-teman membahas tentang negara, sedangkan dalam lingkup kecil saja kita sebagai mahasiswa dalam lingkup kebijakan kampus kita masih terintimidasi sebagai mahasiswa.
Begini, kan lucu teman-teman. Kalau misal dalam lingkup universitas, dalam lingkup fakultas paling kecil, permasalahan-permasalahan yang ada di fakultas masih belum bisa kita selesaikan. Seperti misalnya masalah ruangan yang harusnya kita sebagai mahasiswa. Mohon maaf Pak, saya tadi dikode-kode sama Ibu jadi sedikit. Ya, kita sebagai mahasiswa berbicara soal masalah ruangan saja untuk kita pakai berpikir menyampaikan ide gagasan itu masih oleh para dosen-dosen misalnya. Padahal ruangan kosong. Sebagai mahasiswa yang pengembangannya, kita mau cari tempat untuk kursi harus bertutup dulu. Padahal kalau mau lakukan kita nggak lagi gitu, misalnya harus beli kopi. Padahal kita sebagai mahasiswa bisa dibilang bukan orang yang memiliki finansial yang cukup baik, apalagi saya yang backgroundnya keluarga saya hanya seorang petani dan kemarin alhamdulillah walaupun gagal panen tapi saya masih bisa membayar SPP dan walaupun semester ini saya belum bisa bayar karena kemarin saya dihubungi oleh orang tua kalau ini kemarin adik saya pakai juga untuk membayar dan lain-lain sebagainya. Berbicara soal kampus dan republik, kita berbicara soal kampus dulu. Kita ini sebagai mahasiswa lucu, khususnya di universitas saya. Lucunya, sedikit saya ingin mengkritik. Lucunya kita menarik teman-teman yang ada di SMA dan sebagainya untuk menjadi mahasiswa baru dengan mengadakan beasiswa dan pemotongan UKT, sedangkan mahasiswa yang berada di semester akhir justru dinanyakan skema pembayarannya, kan lucu gitu. Bagaimana kita sebagai mahasiswa harus menanggapi hal seperti ini, sedangkan kita sudah difokuskan untuk berpikir, membuat proposal dan lain-lain, sedangkan kita harus berpikir lagi soal makan dan biaya untuk membayar untuk wisuda gitu. Oke. Ya. Ya mungkin itu saja karena waktu mungkin nanti jika ada rombongan diskusi saya suka berdiskusi dengan grup. Terima kasih. Mungkin bisa dibuka ada fasilitas. Ya Bang. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sesi curhat nanti ya. Seseorang sebelah kanan saya yang dia terus mandi turun kamar sepi di kanan karena nggak punya ruangan. Di lorong. Buku yang tadi Bapak mengatakan yang ditulis oleh Antonio Gramsci ditulis di penjara. Jadi apa artinya ruangan? Kalau ruangan ini saya kunci, saya tutup, AC-nya saya matiin, saudara berhenti berpikir nggak? Ada lapangan basket, ada trotoar. Jadi ada banyak kemanjaan yang membuat saya merasa kalian cengeng gitu. Pikiran itu menembus tembok, mengatasi AC. Bahkan dalam kelaparan, Karl Marx masih menulis manifesto komunis. Karena uang jajannya belum dapat dari Engels yang adalah kapitalis itu. Bung Karno menulis naskah pembelaan yang luar biasa, Indonesia Menggugat, di kamar penjara Bandung. Dan dia tampil di pengadilan dengan memukau, di luar kepala dia hafal statistik eksploitasi kapitalisme itu. Jadi teori bahwa ruangan yang lega itu menghasilkan pikiran yang tajam batal demi logika. Gak ada hubungan itu. Justru lebih bagus Anda cari tempat yang tersembunyi supaya Intel nggak memantau Anda.
Tapi saya tahu itu semacam ya keluh kesah milenial lah, oke. Buat nyari healing. Karena vibes-nya nggak dapet. Tapi pesannya jelas bahwa mahasiswa tetap hendak berpikir, ingin berpikir. Nah, saya ingin dalilkan bahwa kebebasan itu bukan hadiah dari negara, tapi hak yang mesti diperjuangkan setiap hari, bahkan melalui ruang-ruang sempit, lorong-lorong sempit di kampus. Jadi jadikan panggung pikiran itu melampaui kampus. Itu yang saya mau ajukan satu prinsip bahwa hanya kuantitas yang bisa merubah kualitas. Dan itu artinya aktivitas politik real. Begitu kita selesai tukar tambah pikiran, sekarang kita masuk pada transaksi kekuasaan. Dan itu adalah duel. Nah, kalau Anda merasa bahwa kesempatan untuk duel itu harus diasuh lewat ruangan yang tersedia, itu kita akan kehilangan momentum. Jadi di dalam kesempitan ada kesempatan. Terima kasih Bang Rocky. Saya kira sesi pertama ini sangat menarik ya. Telah beberapa pertanyaan yang telah dijawab langsung, ada juga yang berupa keluhan, tetapi pada prinsipnya bahwasanya proses berpikir itu tidak dapat dihalangi oleh sebuah ruang yang kecil. Baiklah, mengingat masih ada waktu masih panjang, kita akan buka lagi sesi kedua. Sesi kedua pada hari ini masih ada waktu kurang lebih 40 menit, jadi bisa 4 penanya. Melihat ada sangat antusias ini Bang Rocky. Jadi 4 penanya, 2 kiri, 2 kanan. Saya persilahkan dulu yang bagian kanan saya, yang di belakang. Oke, baju coklat, ya, standby dulu baju coklat. Terus yang kedua, saya kira cewek yang di depan, ibu yang di depan, ya. Yang ketiga, yang paling belakang, laki-laki, ya. Tolong namanya ya, yang saya sebut tadi, saya catat dulu namanya supaya tidak bertukar gitu. Yang baju coklat tadi mana? Yang baju coklat bagian kanan. Namanya siapa? Nama saya Wawan. Dari Walan ya? Alumni 45. Walan alumni. Ya, Walan alumni. Kita langsung saja dulu mungkin. Walan. Ya, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini bersyukur bahwa kedatangan seorang filsuf, khususnya filsuf yang kita banggakan adalah dari kawasan timur Indonesia, yaitu Bang Rocky Gerung. Tema yang diangkat oleh Universitas Bosowa tentang kampus dan republik adalah menarik dan mengingatkan saya tentang almarhum Profesor Edward W. Said pada saat mereka dan Noam Chomsky dan lain sebagainya mau menyelesaikan persoalan Palestina Israel, dan sampai beliau meninggal pun tidak selesai. Dan beliau pernah mengatakan bahwa masalah Palestina dan Israel dibawa ke kampus sekalipun, kampus itu akan dijadikan sebagai boneka Amerika agar supaya membenarkan itu tindakan-tindakan Israel. Saya memindahkan itu ke Indonesia. Fenomena yang sudah dijelaskan oleh Bang Rocky tadi, itulah yang terjadi pada saat ini. Pertanyaan saya, karena ini berkaitan dengan kampus dan republik, saya ingin agar supaya Bang Rocky juga memberikan gambaran kepada kami, ada tabir apa yang membuat kami generasi hari ini tertinggal dengan eranya Bung Karno. Saya berpikir begini, Bung Karno meninggalkan di bawah bendera revolusi, Tan Malaka meninggalkan Madilog, Nasir meninggalkan Kepita Selekta, Hatta meninggalkan demokrasi kita. Yang anehnya generasi era reformasi yang disediakan dengan berbagai macam instrumen dan lain sebagainya, kalah dia. Kita kalah dengan generasi mereka dari segi pemikiran, bahkan jauh sekali. Saya ingin Bang Rocky memberikan kami gambaran itu agar supaya setidaknya generasi kami hari ini mampu bertahan di tengah berbagai macam gelombang yang terjadi saat ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Pak Rocky, langsung saja supaya ada dialektika. Kalangan pemuda. Jadi itu momentum ketika kita tahu bahwa di dalam keraguan-raguan mesti ada
urgensi yang justru datang dari pemuda. Jadi Anda menerangkan sesuatu yang sebetulnya sedang kita alami sekarang. Pemimpin oposisi di Indonesia nggak ada. Tokoh-tokoh kritis mulai terkooptasi karena disogok dapat jabatan komisaris segala macam. Pada waktu reformasi terjadi, pada waktu pemerintahan Presiden Jokowi di awal, saya mendorong masyarakat sipil, kritisi intelektual, tokoh LSM masuk ke dalam istana untuk mengubah mindset istana. Tapi yang terjadi, mereka justru cari suaka di situ. Ajaib. Karena takut memandang wajah politisi yang ada di situ. Padahal secara moral, kita yang di luar, civil society, punya hak untuk mempersoalkan kebijakan. Harusnya mereka yang ada di dalam melapor pada kita. Sekarang kita yang minta waktu untuk ketemu mereka. Apa nggak kurang ajar tuh? Jadi terjadi pembalikan bahwa mental aktivis itu bukan sekedar dikooptasi, tapi dibeli dengan harga murah oleh kekuasaan. Saya nggak mau lihat itu di Makassar. Saya nggak mau lihat itu di Surabaya, saya nggak mau lihat itu di NTT segala macam. Ada kebutuhan baru demokrasi dunia yang menginginkan ada kemandirian pikiran generasi Z sekarang ini. Itu yang memungkinkan kita mengorganisir kuliah umum semacam ini dengan isu-isu masa depan. Jadi tinggalkan aja mereka yang nggak mau ikut, tapi katakan pada mereka bahwa kita ingin sebagai pemuda menentukan gerak bangsa ini. Itu yang mesti diucapkan setiap hari. Nah kalau itu Anda gagal ucapkan, itu cuma ada dua hal. Karena Anda takut untuk mengucapkan secara lantang, atau Anda takut ucapan Anda itu tidak bisa diamplopin. Itu aja. Saya tahu ormas-ormas pemuda itu yang dikasih amplop oleh kekuasaan tuh, dirawat headline-nya supaya jangan memberi kritik pada pemerintah. Begitu banyak organisasi mahasiswa yang menunggu amplop di pojok-pojok kantor polisi, pojok desa segala macam tuh, karena akan ada kurir bahwa mereka sogokan. Nah kita dirusak oleh sistem itu. Nah itu pentingnya kuliah semacam ini, semacam refleksi bahwa bangsa ini bisa ditemukan kembali kalau ada 2-3 orang yang secara terus-menerus mengucapkan integritas. Bukan tunggu seperti ada kasus pajak, lalu Sri Mulyani kumpulin masyarakat sipil dan bilang kami integritas. Enggak, itu udah terlambat. Sri Mulyani udah bagian dari kebusukan Republik. Gak mungkin lagi dia perbaiki. Satu-satunya caranya dia mundurkan diri. Kan itu intinya kan. Jadi luka yang kita hadapi bukan sekedar bisa diobati dengan yodium atau antiseptik. Ini soal bangsa yang otaknya rusak karena diasuh dengan cara yang keliru oleh maksiat-maksiat politik di istana. Itu dasarnya. Tapi mengucapkan ini ada konsekuensinya. Setiap saat saya bisa ditangkap. Undang-undang ITE. Tapi kalau saya ucapkan itu di forum akademis, saya punya dalil. Dan saya akan minta supaya periksa saya di forum akademis. Jangan buat di kantor polisi itu. Dan kalian akan jadi saksi itu. Lalu kenapa ada keraguan untuk memulai gerakan perubahan? Karena ada ketidakpastian siapa yang akan memimpin ke depan. Udah ada semacam sinisme bahwa siapapun dia akan diasuh oleh oligarki itu. Itu justru yang diinginkan oligarki supaya kita itu berhenti berpikir, supaya kita itu masuk dalam pesimisme itu. Jadi kita mesti lawan sikap itu tuh. Paling tidak ada api di kita dan minta angin mamiri untuk membantu kita supaya di satu waktu kita akan katakan bahwa dari Makassar kita bisa bikin badai pikiran ke seluruh Indonesia. Saya ingin terbitkan matahari perubahan dari timur dan biarkan dia tenggelam di Istana Merdeka. Itu dasarnya tuh. Jadi pikiran kita konsolidasikan pikiran untuk mempersiapkan langkah yang lebih lanjut. Kira-kira itu poinnya ya. Oke. Yang lain? Ya. Terima kasih. Yang kedua tadi, yang cewek, ya. Silakan Dek, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Deponiasari dari Universitas Bosowa, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Negara. Pada kesempatan ini saya merasa bangga bisa bertanya kepada Bung Rocky mengenai kampus dan republik. Nah, yang ingin saya tanyakan, tadi ada pernyataan yang menarik bahwa kampus harus mengganggu pikiran istana untuk membangun intelektual baru. Nah, pertanyaan saya, kan kampus memiliki peranan yang besar untuk mengganggu pikiran di istana ataupun terhadap republik. Nah, bagaimana caranya kampus atau mahasiswa bisa lebih mengetahui hal-hal republik yang di dalamnya ada kekacauan republik yang tidak transparan, bahkan sudah terjadi namun tidak diperlihatkan, seperti adanya beberapa kasus saat ini yang sedang viral maupun sedang naiknya. Kemudian mahasiswa juga takut dengan aturan-aturan baik undang-undang ITE maupun pasal-pasal karet. Demikian, terima kasih. Oke. Mahasiswa takut untuk kritis karena ada undang-undang ITE. Silakan Bang Rocky. Itu hantu yang bikin macet percakapan. Bukan Anda aja mahasiswa yang panik di depan undang ITE. Kira-kira sebulan lalu saya datang ke Gunung Gede, Gunung Pangrango di Cianjur di situ. Kepala desanya lulusan SD. Dia bilang begini, Gunung Gede itu lagi dieksplorasi oleh sebuah perusahaan untuk mengambil panas bumi di situ. Padahal itu lahan konsesi bagi petani itu. Jadi mulai diisukan bahwa petani nggak boleh lagi bertani karena ini adalah dia sebut proyek strategis Presiden Jokowi. Proyek strategis. Mengucapkan kata proyek strategis udah bikin panik masyarakat di situ. Lalu kepala desa itu bilang begini, Pak Rocky, itu kan jalur saya naik gunung tuh, hiking atau lari kecil-kecilan ke arah Surya Kencana. Dia bilang begini ke saya, kalau saya memotret seseorang yang sedang melakukan pengukuran, itu kena undang-undang ITE apa enggak tuh? Kenapa begitu? Nanti kalau di viral dianggap saya sedang mengganggu petugas negara tuh. Padahal dia cuma mau foto. Jadi momok undang-undang ITE itu sampai di desa. Bayangin. Hanya fasisme yang mampu untuk mengendalikan pikiran seluruh bangsa ini. Itu undang-undang fasistis. Yang di dalam novel George Orwell 1984 disebut The Big Brother is watching us itu. Kekuasaan besar memata-matai rakyat. Jadi kalau kita diamkan itu, artinya kita masuk di dalam jebakan psikologi yang paling buruk dari manusia, yaitu takluk. Lawan aja kan. 1 ditangkap oke, 2 ditangkap, 3 ditangkap. Kalau 1000 ditangkap, hakimnya bingung bagaimana memproses itu. Mesti ada perlawanan. Tentu kita bisa bikin judicial review macam-macam itu. Tapi kekonyolan dari undang-undang itu undang-undang ITE tadinya dimaksudkan untuk memantau transaksi elektronik yang di dalamnya ada fraud. Sekarang buat mengintai pikiran orang. Apa enggak bangsat undang-undang itu? Ya. Bikin petisi bahwa undang-undang itu salah arah. Dimaksudkan untuk memantau para koruptor melalui sistem elektronik. Gagal. Kenapa? Korupsi sekarang nggak lewat sistem elektronik, bawa cash. Maka nggak terpantau. Sekarang memantau aktivitas rakyat. Jadi hal semacam itu yang ingin kita terangkan. Saya terangkan bahwa lihatlah secara terbalik bahwa fungsi undang-undang itu untuk menghasilkan ketertiban dan keadilan. Sebetulnya itu fungsinya. Tetapi fungsi itu nggak berlangsung. Karena perubahan cara korupsi itu. Nggak ada orang sekarang korupsi pakai bank, nggak ada. Bawa cash, under table transaction. Rupiah terlalu besar, pakai dolar Singapura yang 110.000 dolarnya ada nominalnya. Jadi bagian itu yang mesti kita ucapkan. Jadi jangan takut dengan undang-undang itu. Tetap katakan bahwa tekniknya begini. Kami mengkritik dengan basis analisis, gampang. Menghina dengan basis analisis.
Bilang aja, kami mau menghina Presiden Jokowi. Tuduh aja. Buktikan. Oke, kasih kami akses untuk membaca seluruh dokumen di istana. Debat aja begitu. Namanya juga analisis. Pasti Anda dihalangi. Kalau Anda dihalangi, kenapa Anda mesti dihukum? Riset itu selalu sifatnya ongoing. Selama dia belum final, nggak boleh ada kriminal di situ. Satu waktu Anda akan temukan bahwa kebohongan istana itu ada di disertasi seseorang yang hadir di ruang ID hari ini. Gampang. Jadi pastikan bahwa riset tetap jalan, kritisisme tetap jalan. Pembusukan istana itu akan berlangsung karena kekonyolan-kekonyolan kebijakan mereka sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi, Dek. Ya, bagian situ. Langsung saja ya. Perkenalkan nama dengan langsung pada substansi pertanyaan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Atailah Hashim dari Universitas Negeri Makassar. Tujuan saya untuk mengangkat mic ini adalah untuk mengangkat keresahan saya, mengingat Pak Rocky Gerung ini dari tadi fokusnya itu di sini dari yang kita baca kampus dan republik, dan di mana Pak Rocky ini mengkritik republiknya, ada yang salah di republik kita. Tapi bagi saya dan sebagai seorang mahasiswa yang bergerak di akar rumput, yang melihat teman-teman seperjuangan saya untuk merubah republik ini, bagi saya itu sebelum kita mau merubah republik itu, bagi saya kita ubah lingkungan kampus dulu gitu Pak. Karena bagi saya di lingkungan mahasiswa sendiri, di lingkungan para akademisi yang seharusnya melangsungkan dialektika yang hidup itu, untuk terjadi dialektika besar di republik kita itu awalnya ada di kampus. Nah, problemanya sekarang di kampus kita itu miskin dialektika Pak. Saya harus akui, generasi saya dan yang tidak jauh-jauh dari saya miskin dialektika. Fokus dari motif-motif intelektual mereka itu masih level rendahan kalau saya mau bilang. Ada yang bermotif cuma eksistensi atau konten TikTok mungkin, atau seperti Bapak Rocky bilang tadi, amplop-amplop untuk organisasi mungkin. Yaitu problema yang terjadi Pak. Bagaimana caranya kita mau melangsungkan dialektika yang lebih besar untuk republik kalau lingkungan kampus kita saja tidak kita benahi begitu? Maksudnya di kalangan generasi kita saja ini masih kacau gitu Pak. Ya mungkin itu saja kritik saya. Terima kasih. Silakan Pak. Oke, Anda juga masuk di dalam jebakan parsialitas itu. Kalau saya tanya, kenapa kampus takut berpikir? Karena dikendalikan kekuasaan. Oleh karena itu penyebabnya yang Anda harus attack lebih awal, yaitu kekuasaan. Kalau kekuasaan merdeka, kampusnya ikut merdeka kan? Jadi kalau Anda cicil misalnya, jangan kritik republik dulu, kritik kampus dulu, oke. Tapi jangan kritik kampus ya, kritik administrasinya dulu, oke. Tapi jangan kritik administrasinya, kritik dulu ballpoint yang nggak ada tintanya, oke. Lama-lama kritik Anda makin mikro, lalu yang makro hilang gitu. Padahal sebetulnya desain kebejatan, desain kejahatan itu dimulai dari pimpinan negara ini yang tidak punya konsep utuh tentang republik. Saya beri contoh misalnya, coba Anda perhatikan tuh, kita nggak boleh berbeda supaya NKRI tidak bubar. Padahal sebetulnya negeri ini didasarkan pada antropologi perbedaan. Etnisiti, agama, orientasi seksual, gaya hidup. Dari awal udah berbeda. Justru karena ada perbedaan itu diperlukan persatuan. Jadi ontologinya adalah different, perbedaan. Maka solusinya adalah persatuan. Supaya perbedaan itu tidak terjadi, maka jangan ganggu NKRI. Itu versi pemerintah.
Versi rakyat, versi konstitusi, karena ada perbedaan maka diperlukan persatuan. Sekarang dibalik, demi persatuan nggak boleh ada perbedaan. Faulty reasoning. Itu yang diucapkan terus oleh istana kan. Kita bersatu, oleh karena itu nggak boleh ada perbedaan. Loh dari awal kita berbeda, oleh karena itu perlu persatuan. Bisa dapat nggak? Dialektik itu tuh. Dalil itu yang dimanipulasi tuh. Sehingga kita dikondisikan untuk terus-menerus cemas. Jadi hilangkan itu, karena ada prinsip bahwa yang besar itu penjumlahannya melampaui elemen-elemennya. The whole is greater than the sum of its part. Keseluruhan itu lebih besar dari sekedar penjumlahan unsur-unsurnya itu. Karena itu attack yang besar itu. Jadi jangan tunggu kampusnya merdeka lalu kalian mulai mempersoalkan kekuasaan. Justru kampus ini tidak merdeka karena kekuasaan mengendalikan. Begitu cara berpikirnya tuh. Jadi pastikan bahwa energi intelektual hari ini dimaksudkan untuk mempersoalkan yang besar, yaitu kekuasaan itu, bukan yang kecil-kecil gitu, ya. Itu bukan fatwa tapi dalil hari ini. Terakhir mungkin, terakhir satu orang. Perempuan sebelah kanan, ya, yang itu adek, yang di tengah ya. Oh laki ya, oke, silakan langsung. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Audi Fritz Johannes Uber, mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Saweri Gading Makassar, atau kampus tertua di Indonesia Timur. Pada hari ini, yang menjadi pertanyaan saya, karena mengingat waktu juga sudah cukup lama, saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Kakanda Rocky Gerung mengenai peraturan kebijakan kampus yang sengaja ditutup-tutupi oleh para pemimpin kampus? Bukankah hal seperti itu seharusnya diperlihatkan oleh semua mahasiswa agar mereka dapat mengetahui peraturan mana yang dapat diikuti dan peraturan mana yang tidak dapat diikuti? Dan saya sendiri juga ingin meminta saran Bung Rocky Gerung, sikap yang seperti apa yang harus kami lakukan terhadap situasi seperti ini, karena mengingat apa yang disebut dengan statuta kampus itu sangat penting dipegang oleh mahasiswa, karena kami tidak tahu peraturan mana yang harus kami ikuti ketika kami tidak memegang statuta kampus sendiri. Dan sedangkan ketika kami meminta statuta kampus itu, kami ditutup-tutupi ataupun dihalang-halangi untuk mendapatkan statuta kampus kami ini. Mungkin demikian pertanyaan saya kembalikan. Terima kasih. Itu apa nama kampusnya? Saweri Gading. Universitas Saweri Gading. Universitas paling tua. Iya, Kak. Tapi kelakuannya tua juga tuh. Gini ya, ada evolusi di dalam sistem pendidikan dunia. Kalau Anda belajar ke beberapa kampus di Amerika misalnya, Pantai Barat terutama, Anda diminta oleh rektor untuk menulis sendiri kurikulum Anda. Ada yang cuma mau belajar 4 mata kuliah, 1 logika, 1 sastra klasik, 1 dasar-dasar fisiologi, 1 lagi feminist jurisprudence, 4. Nanti rektornya bilang, kalau kamu udah tulis, nanti saya siapkan mentor. Jadi ada perubahan cara mengelola universitas. Di kita itu tidak dimungkinkan, karena universitas diasuh oleh APBN yang negeri, yang swasta menyesuaikan akhirnya kan. Jadi problem kita ada di hulu. Sekarang misalnya, kalau di Fakultas Kedokteran ada prinsip bahwa kurikulum hanya boleh berubah 2 tahun sekali, itu nggak boleh setiap bulan ada perubahan kurikulum, karena itu menyangkut anggaran tuh. Bayangkan di Fakultas Kedokteran
Ada kurikulum baru tentang stem cell misalnya tuh. Tetapi Rektor Universitas Indonesia bilang, iya tapi jangan sekarang, tunggu 2 tahun lagi karena anggaran negara baru turun 2 tahun lagi. Padahal laboratorium itu nggak bisa menunggu. Lalu kasakusuklah dokter-dokter itu untuk saling, karena urgensi atau curiosity untuk riset, mereka patungan. Jadilah laboratorium untuk riset stem cell. Lalu datanglah organisasi Departemen Kesehatan. Ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kan belum ada anggarannya. Padahal metodologinya udah tersedia, preparatnya udah di depan mikroskop, dilarang. Jadi konyol sebuah negara yang tidak paham bahwa ilmu pengetahuan itu berubah setiap 8 jam. Mesti tunggu 2 tahun. Kan konyol kan? Nah itu datang dari pemimpin yang otaknya hanya berfungsi 12%. Susah. Jadi saya mau terangkan itu sebagai problem besar bangsa ini. Kalau kita investasikan 20-25% ke dalam sistem pendidikan, mestinya menghasilkan kreativitas. Ini 20-25% ditunggu selesai dalam 5 tahun, padahal ilmu pengetahuan sudah berubah. Riset obat-obatan ditunggu 5 tahun lagi, obat yang sekarang lagi di riset itu udah jadi racun, udah perlu jadi racun itu. Nah, itu bagian yang Anda bikin misalnya skripsi tentang kekonyolan kurikulum Fakultas Kedokteran. Nah, udah, walaupun Anda dari jurusan mana tuh. Ini ada dokter bisa bantu kasih datanya. Kekonyolan kebijakan di bidang pariwisata sama juga tuh. Satu waktu saya pergi lagi naik gunung di Kerinci sana, di Gunung Kerinci. Itu saya mampir di sebuah area yang sangat bagus itu, ditata seperti taman kota. Saya masuk toiletnya tuh. Toiletnya bersih bagus, tetapi gayungnya udah bulukan. Saya tanya pada penjaga itu, Pak kenapa gayungnya udah rusak nggak diganti? Nggak bisa Pak, buat ganti itu tunggu APBD. Apa nggak konyol? Gayung harganya 2.500, mesti tunggu APBD. Kan, jadi kekonyolan birokrasi begitu. Birokrasi itu kaku, padahal kampus pikiran itu lihat, plastis. Jadi bayangkan aja itu, kalau Anda bayangkan problem itu, Anda nggak akan ngomel untuk hal-hal yang kecil, kira-kira gitu. Terima kasih Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Di penghujung mimbar ini, sekali lagi saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Rocky Gerung dalam hal ini, serta para hadirin sekalian untuk dapat bersama-sama berdiskusi dan berdialektika dengan narasumber tokoh kita yang luar biasa, Pak Rocky Gerung. Sekali lagi kita berikan aplaus yang sebesar-besarnya kepada Pak Rocky. Terima kasih Pak Rocky. Ya. Ada beberapa hal yang saya bisa simpulkan sementara dari sekian banyak penanya, bahwasanya marwah kampus itu kita harus kembalikan dengan cara berpikir kritis untuk senantiasa melakukan kontrol terhadap kebijakan negara melalui ruang argumentasi yang tentunya beradab gitu. Bapak Ibu sekalian dan hadirin yang saya hormati, sebelum saya menutup mimbar ini, ada satu kata yang sempat disampaikan tadi Pak Rocky yang mungkin menggugah semangat kita, bahwasanya mari kita kobarkan semangat akal sehat dari timur hingga turun ke istana. Dalam hal ini kampus harus tetap kritis di dalam menguji ide dan gagasan terkait dengan kebijakan kekuasaan di dalam ruang publik. Esensinya kampus tidak boleh tabu dengan politik. Itu saja mungkin yang saya dapat sampaikan sebelum saya menutup mimbar ini dan mempersilahkan kembali kepada Bapak Rocky Gerung untuk memberikan closing statement.
Oke, saya senang karena ada kompetisi pikiran, ada perkelahian ide, ada pertengkaran gagasan, dan itu yang mesti kita hidupkan tuh. Dan semua hal yang kita bicarakan itu semacam referensi kita untuk mengatur masa depan kita. Karena apa yang kita bayangkan hari ini mungkin bisa berubah besok karena keadaan politik. Tapi angin mamiri harus tetap pada arahnya supaya ada kemesraan di antara kalian, ada lirik berikutnya tutenaya parisina, nggak ada keraguan, dan itu sebetulnya yang kita sebut dengan berpikir. Jadi pastikan bahwa ada perubahan dan kita bagian yang akan menuntun perubahan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rocky. Dengan hadirnya tadi closing statement dari Pak Rocky, maka acara pada hari ini juga telah berakhir. Maka saya selaku pemandu di dalam kegiatan ini mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi, dan untuk itu kita kembalikan langsung kepada IMSI. Silahkan IMSI. Baik, hadirin yang luar biasa, mari sekali lagi beri aplaus untuk semangat kita pada hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Andi Burhanuddin yang telah memandu agenda kuliah umum pada hari ini, dan kepada Bapak Rocky Gerung selaku narasumber yang telah berbagi ilmu serta Kemudian cenderamata yang kedua akan diserahkan oleh founder Bosowa Korporindo, Bapak HM Aksa Mahmud, kepada Bapak Rocky Gerung. Dengan hormat kami persilahkan. Kepada Bapak founder Bosowa, Bapak Aksa Mahmud. Kepada Bapak Munafri yang mewakili, kami persilahkan. Cenderamata ini merupakan silmol badik yang merupakan senjata tradisional suku Makassar yang digunakan sebagai simbol kesatria yang melekat pada setiap laki-laki orang Makassar. Badik di sisi lain memiliki nilai seni yang estetik, khas dan unik, dan juga menyimpan nilai-nilai edukasi sejarah. Baik, hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya agenda kuliah umum pada hari ini, maka berakhirlah seluruh agenda kegiatan kita yang telah kita lalui bersama. Saya mewakili kepanitiaan mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, dan seluruh hadirin yang telah menyempatkan hadir dan memberikan atensinya pada kesempatan kali ini. Kami juga tak lupa memohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya untuk Bung Rocky dan seluruh pejabat dari Universitas Bosowa, kita akan melakukan foto bersama dengan para peserta. Mungkin untuk para peserta jangan dulu foto sama Bung Rocky, kita foto bersama dulu bersama para petinggi Universitas Bosowa.